kembali lagi bersama gua, partner film. Kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Connect melanjutkan part 1 kemarin. Untuk kalian semua yang belum menonton part 1-nya, silahkan nonton, linknya gua taruh di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Part kedua ini dibuka dengan memperlihatkan Jin Sob yang sedang mengunjungi si dokter bedah. Ia pun menghajar dokter itu sambil menanyakan bagaimana bisa matanya digantikan dengan mata seorang konek. Karena tak ingin dibunuh, si dokter pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Saat Dongsu diculik oleh para preman, Jin Sob juga datang menemui si dokter dalam keadaan terluka. Awalnya dokter menolak kedatangan Jin Sob, namun ia bersedia membayar berapapun agar bisa dioperasi. Lagi pula, ia juga sedang mengidap penyakit kanker stadium akhir. Jadi umurnya memang sudah tidak lama lagi. Mendengar hal itu, si dokter pun akhirnya setuju dan melakukan eksperimen dengan salah satu mata Dongsu yang tertinggal di sana. Setelah mendengar jawaban yang diinginkan, Jin Sob pun tidak segan-segan langsung membunuh si dokter tersebut. Sementara itu di kantor polisi, Dongsu diinterogasi oleh detektif Choi dan juga rekannya. Saat itu Dongsu berusaha jujur, namun rekan detektif Choi tidak percaya kepadanya. Detektif Choi akhirnya mengajak Dongsu ke rooftop agar ia bisa menceritakan semuanya dengan bebas. Di sanalah Dongsu mengatakan tentang rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh pembunuh psikopat, di mana target selanjutnya kali ini adalah 3 anak perempuan. Mendengar hal itu, detektif Choi meminta Dongsu untuk tidak ikut campur lagi dalam kasus ini. Akan lebih baik jika pihak kepolisian yang terjun langsung dan menangani semuanya. Dongsu tentu saja menolak karena ialah yang paling tahu tentang si pembunuh psikopat. Alhasil, Dongsu pun memutuskan untuk kabur dengan melompat dari rooftop. Pada malam itu juga, Dongsu sengaja membakar beberapa sekolah di sekitar wilayah tersebut untuk memastikan agar semua anak-anak tidak pergi ke sekolah. Akibat hal itu, Jin Sob akhirnya menggantikan rencana dengan pembunuhan yang lain. Dongsu kemudian bertemu dengan Irang yang sudah menunggu di depan rumahnya. Ia berkata bahwa ia ingin mengatakan sesuatu kepada Dongsu. Tak disangka, Irang mengakui bahwa dirinya juga merupakan seorang konek. Hal itu tentu saja membuat Dongsu tersipu bahagia karena di dunia ini ia ternyata tidak sendirian. Keduanya pun sengaja melukai telapak tangan mereka dan menghubungkan sel mereka masing-masing. Keesokan harinya, Dongsu kembali mendapatkan penglihatan dari Jin Sob. Karena rencana awalnya telah gagal, kini Jin Sob menunjukkan korban yang selanjutnya. Kali ini, Jin Sob telah menangkap seorang produser musik bernama Z yang sudah mengedit ulang lagu milik Dongsu. Dengan santai, Jin Sob menantang Dongsu untuk menemuinya jika ia tidak ingin Z tewas di tangannya. Ia bahkan dengan santainya menyayat dada Z untuk memancing amarah Dongsu. Hal itu pun membuat Dongsu sangat frustasi karena Z yang tidak bersalah harus terseret dalam masalah ini karena dirinya. Saat akan pergi menyelamatkan Z, Dongsu mendapatkan pesan dari para preman yang telah menghajar bosnya. Mereka mengancam apabila Dongsu tidak menyerahkan diri, maka kakek itu akan dibunuh. Tindakan itu juga didasari oleh kebencian mereka terhadap Irang sehingga mereka pun berencana menangkap keduanya sekaligus. Irang lalu menyuruh Dongsu untuk pergi menyelamatkan si kakek. Sementara ia akan di sana dan menghadapi semua preman tersebut. Sesampainya di pabrik, Dongsu langsung menyelamatkan bosnya. Namun saat itu kepalanya sempat dipukul sampai ia pun tidak sadarkan diri. Begitu terbangun, Dongsu sudah terikat dengan sebuah rantai. Ia kemudian memotong rantai itu dengan mesin pemotong besi agar ia bisa melepaskan diri. Di waktu yang sama, Irang disergap oleh para preman. Ia pun akhirnya ditangkap dan juga diinterogasi. Karena Irang tidak mau jujur, salah satu preman pun menyayat wajahnya. Karena hal itulah, mereka pun tahu bahwa Irang juga merupakan seorang konek. Irang pun akhirnya melawan para preman itu dan segera pergi dari sana. Setelah menyelamatkan bosnya, Dongsu minta maaf karena semua ini terjadi karena dirinya. Si kakek yang awalnya mengira Dongsu adalah monster, lalu ia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Dongsu. Ia pun menyuruh Dongsu untuk segera pergi dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Di waktu yang sama, polisi menemukan jasad seorang preman yang diketahui bernama Woo Jin. Saat itu, Woo Jin ditemukan bersama sebuah kamera berisi foto-foto Jin Sob. Woo Jin memang ditugaskan untuk memata-matai Jin Sob. Namun dalam prosesnya ia malah tewas terbunuh.
Polisi pun langsung menduga kalau pelaku pembunuhan itu adalah Jin Sob. Padahal pelaku yang sebenarnya adalah Irang. Irang sengaja membunuh Jin agar para polisi mencurigai Jin Sob. Dan tujuan Irang sepertinya berhasil. Saat Dongsu dan Irang sedang bersembunyi, Dongsu lagi-lagi mendapatkan penglihatan dari Jin Sob. Dengan menggunakan darahnya, Jin Sob menuliskan lokasi dan jam pertemuan untuk Dongsu. Pada malam harinya, Dongsu langsung bergegas ke lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di sana, Jin Sob keluar dari mobil dengan menggunakan penutup tubuh lengkap dengan masker. Ternyata di tempat itu Jin Sob telah menyiapkan gas beracun paling mematikan untuk membunuh Dongsu. Jika Dongsu tidak bisa mati dengan terluka, ia berpikir mungkin racun bisa membunuhnya. Memang detak jantung Dongsu sempat melemah dan berhenti beberapa saat. Namun tak lama kemudian jantungnya kembali berdetak. Dalam keadaan pingsan, Dongsu pun dibawa ke markas Jin Sob. Di tengah perjalanan itu, Jin Sob mengatakan pada Dongsu tujuannya melakukan semua ini. Setelah mengetahui tentang Connect, ia mulai berpikir untuk melakukan eksperimen dengan tubuhnya yang sudah sekarat. Bagaimana jika Jin Sob mengambil tubuh Dongsu tetapi tetap menggunakan otak dan juga wajahnya? Apakah hal itu bisa menyelamatkannya dari kematian, atau hal itu bisa membuat ia menjadi Connect? Di waktu yang sama, Irang menemui seseorang bernama Kiden. Tak disangka Kiden juga merupakan seorang Connect yang sama seperti Irang dan juga Dongsu. Irang sengaja membangunkan Kiden dan mengajaknya keluar dari tempat persembunyian. Karena ini adalah saatnya bagi para Connect untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Keduanya berencana akan membunuh siapapun yang berniat memanfaatkan tubuh mereka. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Choi mendapatkan bukti CCTV yang memperlihatkan Jin Sob saat menyerang dan menculik Si. Dari bukti itulah, Detektif Choi semakin yakin bahwa si pembunuh psikopat adalah Jin Sob. Di waktu yang sama, Dongsu dibawa ke markas Jin Sob tempat ia menyelesaikan karya seninya. Korban kali ini adalah si dokter bedah yang saat itu telah digantung di papan salib. Menurut Jin Sob, si dokter bedah adalah orang yang telah mempertemukan mereka. Jin Sob yang sekarat dan Dongsu yang terus bersembunyi dari dunia seolah-olah ditakdirkan untuk bertemu. Karena hal inilah, Jin Sob pun menawarkan untuk menyatukan tubuh Dongsu dengan kepalanya. Karena ia tahu Dongsu pasti akan menolak. Jin Sob tidak kehabisan cara. Ia pun mengeluarkan Zi yang dijadikan sebagai ancaman. Apabila Dongsu menolak tawarannya, maka Zi yang akan dibunuh. Melihat kondisi Zi saat ini membuat Dongsu merasa sangat bersalah. Jin Sob kemudian menunjukkan eksperimennya kepada Dongsu. Ia pun memotong kelingking Dongsu dan menukarnya dengan kelingking Zi. Dengan hasil eksperimen itulah, Jin Sob pun yakin penyatuan kepalanya dengan tubuh Dongsu juga akan berhasil. Beberapa saat kemudian, Dongsu terbangun di dalam lemari pendingin bersama Zi. Dongsu pun meminta maaf pada Zi karena dirinya yang membuat semua ini terjadi. Sebaliknya, Zi juga merasa bersalah pada Dongsu karena ia tidak bisa membantunya untuk menangkap si pembunuh psikopat. Setelah mengatakan hal itu, Zi akhirnya tewas di hadapan Dongsu. Hal itu pun membuat Dongsu merasa sangat marah hingga ia pun nekat memotong pergelangan tangannya agar bisa terbebas. Di tempat lain, Irang dan Kiden datang ke markas para preman. Dengan kekuatannya, mereka berdua pun berhasil membunuh semua preman tanpa tersisa satupun. Setelah itu, Irang dan Kiden bergegas ke markas Jin Sob. Saat itulah, Irang berusaha membebaskan Dongsu yang terjebak di lemari pendingin. Dalam prosesnya, Irang ketahuan dan diserang oleh Jin Sob. Melihat luka Irang yang sembuh dalam sekejap, membuat Jin Sob sadar bahwa Irang adalah seorang Connect. Hal ini pun membuat ide gila Jin Sob kembali terbesit. Bagaimana jika Dongsu dan Irang memiliki keturunan? Atau bagaimana jika ia dan Irang memiliki keturunan? Apakah yang akan terjadi pada keturunan mereka? Mendengar hal itu, Irang pun marah dan langsung menyerang Jin Sob. Meskipun diserang berkali-kali, namun Irang tetap bangkit karena tubuhnya pulih dengan cepat. Tak lama kemudian, terdengarlah suara kedatangan Detektif Choi dengan rekan polisinya. Hal itu pun membuat Jin Sob takut. Jadi ia pun memilih untuk kabur. Setelah itu, Irang pun langsung menyelamatkan Dongsu. Dongsu kemudian mengejar Jin Sob untuk menghentikan semua ini. Jin Sob yang sedang bersembunyi lalu membunuh seorang detektif yang hampir menemukannya. Di sisi lain,
Kiden menyerang detektif Choi karena berpikir ia ingin menyakitinya. Beruntung Irang tiba di saat yang tepat dan menjelaskan semuanya pada detektif Choi. Mereka sebagai konek kali ini tidak akan bersembunyi lagi dan akan menunjukkan kemampuan mereka pada siapapun. Jika detektif Choi tidak ingin dibunuh, maka ia tidak boleh menghalangi mereka. Detektif Choi pun berkata, ia tidak peduli dengan urusan konek dan hanya fokus pada penangkapan pembunuhan psikopat. Kembali ke Dong-su, ia akhirnya berhadapan dengan Jin-sop. Jin-sop kemudian menembak Dong-su berkali-kali. Namun hal itu tidak berpengaruh apapun. Bahkan saat salah satu tembakannya mengenai mata Dong-su, mata itu kembali pulih dalam sekejap. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Dong-su untuk menarik kembali matanya yang ada di tubuh Jin-sop. Setelah mendapatkan matanya kembali, kini saatnya Dong-su untuk menghabisi Jin-sop. Saat ia akan menyerang Jin-sop, Dong-su tiba-tiba dihentikan oleh detektif Choi. Bagaimanapun juga jika Dong-su membunuh Jin-sop, ia akan ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pembunuhan. Akan lebih baik jika Dong-su menyerahkan kasus ini pada hukum yang berlaku. Detektif Choi kemudian menyuruh Dong-su dan Irang untuk segera pergi karena tim SWAT akan segera datang. Saat Dong-su dan Irang akan melarikan diri, beberapa helikopter pun datang. Dan film Connect season 1 pun tamat. Ditunggu saja season 2-nya ya. Saya juga gak tahu kapan tayangnya. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di film-film lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.